Ibu bisa dengar jelas caranya, Bu? Ya, ya, saya mulai Bu Sally ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Room Vicon yang diadakan oleh Gelora Jawa Timur. Yang dalam hal ini kegiatan Gelora Jawa Timur ini didukung oleh PSMK dan IGI. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah join, sudah gabung bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Semoga saja apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, khususnya kepada Bapak Ibu yang saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, walaupun dalam saat ini penjenengan menjalankan ibadah puasa, namun penjenengan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan Vicon pada siang hari ini. Atas nama panitia juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PSMK yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan Room Vicon ini. Dan juga terima kasih kepada IGI yang sudah memberikan support yang luar biasa kepada kami untuk bisa berbagi. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Umi Pira Lestari yang selalu membackup kami, selalu membimbing kami di dalam melaksanakan kegiatan Vicon. Beliau walaupun sangat sibuk, namun beliau menyempatkan diri untuk membantu kami dalam menyukseskan kegiatan Vicon kali ini. Nah, sebelumnya saya perlu perkenalkan diri dulu. Nama saya Ratna Mardini Tias. Saya dari SMP Negeri 5 Kediri. Kali ini saya yang akan memandu jalannya Vicon, menggantikan Bapak Sojud Prasetyo seperti yang sudah ada di flyer. Namun karena beliau hari ini kurang begitu enak badan, sehingga dipercayakan kepada saya untuk mendampingi Bapak Ibu dalam berbagi siang hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih besarnya kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras, sudah mau bergotong royong untuk menyukseskan kegiatan Vicon yang diadakan oleh Gelora Jawa Timur. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui kenapa kegiatan Vicon ini nama Gelora Jawa Timur disematkan di situ. Awalnya kegiatan ini diberi nama, atau kegiatan ini diwadahi di dalam satu P2MPS, yaitu kelompok para alumni instruktur yang masih peduli untuk berbagi dengan teman-teman terkait dengan pendidikan. Jadi LP2MPS itu dulunya adalah singkatan dari Lumajang, kemudian P-nya itu adalah Pasuruan, Probolinggo, kemudian M-nya itu adalah Malang, B-nya Batu, dan S-nya itu apa Pak Soget? S-nya itu kalau nggak salah apa ya? Nah, namun karena di sini P2MPS itu hanya mewadahi lingkup yang terbatas, sementara kami di sini dari Jawa Timur itu yang peduli banyak, sehingga mengubah dari LP2MPS supaya teman-teman dari Jawa Timur ini nanti bisa berbagi semua yang masih punya semangat di dalam berbagi, sehingga nama tersebut diganti dengan Gelora Jawa Timur. Dan untuk Gelora Jawa Timur ini diketuai oleh Bapak Haryadi, yang beliau saat ini juga sedang tidak hadir, mohon maaf, beliau sedang
ada kegiatan di Gubuk Jawa Timur yang juga merupakan kegiatan daring yang dilakukan oleh teman-teman tingkat SMA dan SMK. Jadi saya mohon maaf kalau saat ini belum bisa hadir atau belum bisa gabung. Dan sebelum saya sampaikan atau sebelum saya lanjutkan kepada Ibu pemateri, perlu saya bacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama, yaitu kegiatan ini akan dengan doa supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Kemudian yang kedua nanti langsung saja kita serahkan kegiatan ini kepada pemateri pertama, yaitu Ibu Sally Marlina. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab seperti biasa. Setelah selesai tanya jawab, nanti tanya jawab juga saya akan pandu. Setelah selesai tanya jawab, nanti akan kita lanjutkan dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Novalina. Setelah materi yang disampaikan oleh Ibu Novalina, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab juga seperti biasa, baru nanti kita akhiri kegiatan ini. Namun sebelum saya serahkan kepada pemateri, di sini perlu saya bacakan sedikit CV beliau-beliaunya. Di sini kebetulan saja yang saya dapatkan masih sedikit, mungkin beliau-beliaunya nanti bisa menambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan. Yang pertama yaitu Ibu Sally. Jadi di sini ada Dr. Sally Marlina RLM Hum. Beliau sebagai PNS yang mulai mengajar di SMA N1 Merauke, ya, SMA N1 Merauke mulai tahun 1992 sampai 2011. Nah, pada saat itu beliau sambil mengajar sebagai dosen tidak tetap di STTN yang merupakan cikal bakal Universitas Musamus 2007. Nah, karena untuk kepentingan daerah, beliau kemudian dialihkan menjadi dosen di FKIP Universitas Musamus sampai sekarang. Nah, ini adalah CV dari beliaunya Ibu Sally Marlina. Mungkin nanti bisa lebih jauh berkenalan dengan beliau. Dan yang berikutnya atau yang kedua adalah Ibu Novalina Sari Abrahan, SPD MM. Riwayat beliau atau CV beliau mulai dari tahun 2011 sampai 2014, beliau mengajar di SMP Santa Maria Fatima Jakarta Timur. Kemudian 2014 sampai 2016, beliau mengajar di SMP Santa Cecilia 1 Jakarta Timur. Tahun 2016 sampai 2017, beliau mengajar di SMP Paskalis 1 Jakarta Pusat. Kemudian berlanjut ke tahun 2012 sampai sekarang, beliau mengajar di SMP dan SMA Hati Suci Jakarta Pusat. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sedikit tentang CV pemateri kita. Seperti yang Bapak Ibu dapat di flyer, bahwasanya materi yang akan kita dapat kali ini adalah dengan tema pembelajaran jarak jauh anti stres. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini, kemungkinan juga ada di antara kita yang stres di dalam menghadapi pembelajaran. Nah, untuk itu ada resep jitu nanti yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Silakan Bapak Ibu persiapkan diri masing-masing untuk menyimak materinya. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk tanya jawab ada dua cara, ya. Tanya jawab ada dua cara. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa mengklik gambar tangan apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung ke pemateri. Nanti akan kita beri giliran untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian cara kedua yaitu dengan cara mengetik pertanyaan di kolom chat yang nantinya akan saya bacakan secara
bergantian untuk disampaikan kepada pemateri. Nah, Bapak Ibu, itu tadi yang ingin saya sampaikan kepada penjenengan semua. Marilah kita awali acara atau kegiatan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Seli Marlina untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Seli. Iya, terima kasih banyak Ibu Ratna yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari kapal batas Republik Indonesia dan Papua Nugini. Kami berdua, saya Ibu Seli Marlina dan Ibu Nova Lina Sari, mengucapkan selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara dan teman-teman guru sekalian yang bergabung. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Doa kami lancar sampai dengan selesai pada hari kemenangan. Ya, untuk saya sendiri sebenarnya saya pernah berdomisili di Jawa Timur. Jadi sebenarnya saya juga warga Jawa Timur, KW tapi yang pernah tinggal dan bersekolah di Rumah Intelektual Universitas Negeri Malang. Saya baru saja selesai 2019 yang lalu. Untuk itu, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada IGI Jawa Timur dan juga SMK yang sudah memfasilitasi kami untuk menjadi narasumber. Memang kami tidak sempurna, tetapi apa yang kami dapat, apa yang ada pada kami mau berbagi dari ujung timur Indonesia untuk teman-teman yang bergabung saat ini. Mungkin ada kekurangan, tapi harapan kami biarlah kita kekurangan kami dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang dampak belajar di rumah selama pandemi COVID-19 memunculkan masalah baru pada kondisi anak-anak kita. Terkhusus yang kami lihat di sini, di tempat kami, itu memang dampaknya sangat-sangat luar biasa. Istilahnya, semua kita tidak siap menghadapi kondisi yang ada ini. Tetapi sebagai guru Indonesia yang hebat, kita bisa melawan COVID-19 dengan cara kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita semua sama tahu bahwa dengan adanya pandemi ini, kegiatan belajar mengajar secara langsung terpaksa harus dihentikan dan pemerintah memilih metode belajar di rumah. Tentu kita para guru tidak bisa tinggal diam. Karena apa? Posisi kita sebagai guru belum pernah tergantikan dan tidak akan pernah tergantikan oleh apa dan siapapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba ya dengan melihat data penyebaran COVID-19 ini, dia semakin hari bukannya dia semakin menurun. Dan semakin hari malah dia semakin bertambah. Ini data yang saya tampilkan ini per tanggal 9 Mei kemarin. Itu sudah mencapai 14.000 yang terkonfirmasi. Dan 10.000 lebih itu dia masih dalam perawatan atau sekitar 72%. Dan yang sembuh itu hanya 2.881.
Tetapi apapun juga itu kita perlu apresiasi Bapak Ibu, karena itu teman-teman, sahabat-sahabat kita sudah bekerja yang berada di garda depan, mereka sudah sangat bekerja keras dan sudah boleh ada pasien yang meningkat dari hari ke hari sembuh dari COVID ini. Dan yang meninggal dunia sekitar 991. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini bagi kita semua sangat-sangat menggetarkan hati dan jiwa kita semua, menggoncangkan rasa percaya diri kita sebagai guru, Bapak Ibu. Untuk itu, kita lihat di sini grafiknya, yang garis merah itu yang meninggal dunia. Kemudian yang garis agak hijau itu yang sembuh. Dan yang garis biru di atas itu yang terindikasi, bukan yang yang positif, Bapak Ibu. Jadi kita semua masih dalam keadaan takut dan was-was menghadapi kenyataan ini yang kita sendiri belum tahu kapan ini akan berakhir. Nah, banyak anak-anak di sekolah mengalami tekanan-tekanan yang sangat serius. Nah, tekanan-tekanan ini bersumber dari berbagai faktor. Faktor yang lain, antara lainnya itu faktor akademik. Berupa apa, Bapak Ibu? Berupa cara mengajar orang tua selama mereka berada di rumah. Kita bisa membayangkan orang tua yang sama sekali atau yang notabene tidak memiliki latar belakang menjadi seorang pengajar dan tiba-tiba dia harus menjadi seorang guru dadakan. Dan dia harus menggunakan bahan pelajaran yang diajarkan sesuai dengan apa yang dia tahu. Nah, ini merupakan tekanan sosial yang dialami oleh anak-anak kita selama belajar di rumah. Berian, oh, mereka apa bilang? Berapa ulang itunya? Sabar ya Bu, sabar Bapak Ibu. Ya, sudah begini. Ya. Ya, sebulan sudah siswa-siswi belajar di rumah. Hal ini membuat anak-anak stres dan mulai tertekan lantaran harus belajar bersama orang tua. Kenapa? Awalnya ini kan mereka tidak siap dan orang tua juga tidak siap. Mereka biasanya belajar dengan situasi yang begitu formal di sekolah yang didampingi oleh bapak ibu gurunya, kemudian dia belajar bersama dengan teman-temannya di sekolah. Tiba-tiba setelah pandemi ini mereka harus belajar bersama orang tua. Yang berikut metode yang digunakan oleh orang tua adalah pilihan dia sendiri dengan pengetahuan minimal yang dimiliki oleh orang tua. Tentu anak-anak kita ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima, dan itu membuat mereka sangat-sangat stres. Ya, banyak anak-anak yang mengalami stres dan tertekan diajari materi pelajaran oleh orang tua. Ini banyak laporan yang diterima oleh LPAI tanggal 25 April 2020 yang lalu. Ya, hal-hal apa saja yang membuat mereka stres? Yang pertama, mereka tidak bisa belajar seperti di sekolah sudah pasti. Yang kedua, tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya, bermain bersama dengan teman-temannya, bersenda gurau. Mereka main, tidak pernah bertemu lagi dengan teman-temannya.
Yang berikutnya lagi, mereka rindu Bapak dan Ibu gurunya di sekolah. Dan tentu hal ini Bapak Ibu, kita tidak bisa, orang tua di rumah tidak bisa menggantikan posisi guru di sekolah. Ya, para orang tua memaksa kehendaknya supaya sang anak itu harus mengerti apa yang dia sampaikan, apa yang dia jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi persoalan. Ini titik persoalannya di sini. Nah, inilah yang membuat mereka stres. Nah, belajar di sekolah, mereka merasa itu bahwa kalau belajar di sekolah itu mereka lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih menyenangkan. Ya, mereka merindukan Bapak dan Ibu gurunya. Mereka merindukan tegur sapa dari Bapak Ibu gurunya. Mereka merindukan penjelasan dari Bapak dan Ibu gurunya. Mereka merindukan semuanya karena apapun juga guru itu Bapak Ibu mendapat tempat yang khusus di hati anak-anak. Bahkan kadang kalau di rumah itu anak-anak kadang dia lebih percaya sama gurunya daripada sama orang tuanya sendiri. Kendati pun itu orang tuanya itu adalah guru atau pendidik, tetap itu guru mendapat tempat yang khusus di hati anak-anak. Dan mereka lebih percaya kepada gurunya daripada kepada orang tuanya. Ya, jadi guru mereka tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Nah, menurut para ahli Bapak Ibu yang saya kutip di sini bahwa stres itu adalah satu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, ya, mempengaruhi proses berpikir dan kondisi seseorang. Nah, Bapak Ibu, kita bisa membayangkan kalau anak-anak kita stres itu seperti apa? Mereka sudah tidak mau apa-apa. Banyak yang saya lihat ketika mereka sudah tidak mau apa-apa dan itu susah obatnya. Kendati pun orang tuanya sampai minta, sampai marah-marah, sampai apa, tapi mereka diam saja. Mereka diam dalam kesunyian. Ya karena apa? Banyak hal yang berubah Bapak Ibu. Ketika dia belajar di rumah, situasi di rumah seperti itu, tidak teratur, banyak gangguan dan lain sebagainya. Ya, stres belajar adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh siswa tentang adanya bahaya. Bahayanya apa Bapak Ibu? Karena orang tuanya itu memaksa kehendaknya. Orang tuanya itu dianggap oleh anak-anak itu bahwa dia sewenang-wenang. Dan dia belum pernah dapat, dan dia belum pernah alami di sekolahnya. Karena di sekolahnya kan dia diperlakukan berbeda oleh gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tekanan atau ancaman yang melampaui batas kemampuannya dan dapat membahayakan kesejahteraan dirinya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu Bapak Ibu, mereka itu masih sangat belia, masih sangat muda. Dia belum sanggup menyelesaikan masalah yang dia anggap bahwa memang itu yang tidak harus dia alami. Bapak Ibu, jadi masa-masa mereka itu masa-masa yang menyenangkan. Masa-masa mereka itu masa-masa yang mereka mau menikmati. Ya, apa yang sudah mereka dapat selama ini. Seperti itu. Ya, jadi dia mau sejahtera. Kesejahteraan yang dia dapat seperti apa? Dia kalau di sekolah diperlakukan baik oleh ibu gurunya, tidak dipaksa, tidak dimarah, tidak diperlakukan dengan baik lah istilahnya. Di sekolah dia bisa bergabung dengan temannya, dia bisa bermain, dia bisa berbagi dengan temannya. Ketika dia tidak tahu dia bisa bertanya di temannya, dia bisa bertanya kepada bapak ibu gurunya. Adalah sumber yang dipercaya untuk bisa memecahkan masalahnya. Tetapi kalau di rumah belum tentu bapak ibu. Ya. Kemudian keadaan pikiran mempengaruhi kesehatan secara umum, sudah pasti. Ya, sehingga kalau anak-anak itu dia tertekan, kadang dia sudah malas makan dan membuat itu imun tubuhnya itu juga akan berkurang. Ya, seperti itu.
Apalagi diketahui bahwa siswa itu juga sering rentan terhadap stres akibat pelajaran di sekolah. Ya, pelajaran di sekolah misalnya selama ini kan yang pelajaran jarak jauh ini kan banyak tugas yang diberikan. Mereka harus membuat ringkasan, mereka harus belajar, kemudian harus ada kuis, harus mengerjakan ini dan itu, segala macam teknik Bapak Ibu. Nah, kemudian semuanya itu bisa menyebabkan dia punya prestasi belajarnya rendah. Ya, oleh sebab itu guru-guru ini kita berpikir ya bagaimana supaya siswa itu diberi model pembelajaran yang menyenangkan. Kendati situasi yang seperti sekarang ini itu sulit Bapak Ibu. Tetapi kita tidak menyerah. Ya kita guru yang hebat Bapak Ibu. Kita guru yang kreatif. Ya kita tidak tinggal diam. Kita melawan COVID dengan cara kita sendiri. Ya, jasmani yang kuat dan kesehatan yang prima serta obat mujarab untuk melawan stres. Nah, itulah teknik pembelajaran jarak jauh dengan berbagai media online yang sebentar lagi akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Nova. Nah, siswa dalam belajar harus meminimalkan hal-hal yang dapat mengganggu dia punya proses pemusatan pikiran. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di rumah. Ya, di rumah itu dengan segala macam kegiatan di rumah. Ya, TV dalam keadaan hidup, kemudian segala macam orang lalu lalang dalam rumah ribut sana sini. Tentu itu dia tidak bisa pusatkan pikirannya dan perhatiannya dalam belajar. Bapak Ibu, banyak gangguan. Ya, baik gangguan yang bersumber dari dirinya sendiri maupun gangguan yang bersumber dari luar. Ya, di antara penyebab-penyebab kesulitan belajar tersebut adalah siswa mengalami tekanan-tekanan berlebihan yang disebut dengan stres. Ya, olehnya Bapak Ibu guru sekalian, guru Indonesia yang hebat, kita dituntut kreatif dalam hal memberikan materi PJJ sehingga murid-murid kita tidak stres dengan mengerjakan tugas akademis yang begitu banyak. Melainkan juga melakukan kegiatan menyenangkan agar keinginan belajar para murid tetap tinggi atau tetap terpelihara. Ya, kalau tidak Bapak Ibu, setelah pandemi ini berakhir, kita akan memulai baru lagi. Karena apa? Segalanya telah berubah. Yang tadinya itu bangun pagi, dia begitu bersemangat, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, sekarang tidak, dia bermalas-malasan, dia nonton TV banyak, kemudian dia segala macam main game dan lain sebagainya karena banyak waktunya. Ya. Kemudian guru dapat menghadirkan belajar yang menyenangkan dari rumah bagi siswa dan siswinya. Namun, memberikan PJJ secara kreatif sehingga menyenangkan murid tentulah bukan perkara mudah bagi sebagian guru. Kenapa Bapak Ibu kalau guru-guru di sini di tempat kami yang sudah guru-guru yang sudah sepuh, yang sudah 50 tahun, 40-an tahun ke atas, mereka itu sepertinya sudah menganggap bahwa kalau belajar menggunakan teknologi itu merupakan satu hal yang membebani mereka. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, sekarang kita mengerti bahwa menyiapkan materi PJJ terbaik butuh kerjasama dari berbagai pihak. Ya, sekolah melawan corona yang merupakan kolaborasi dengan kampus dan semua murid serta para guru hebat guru Indonesia dan juga keluarga kita. Ya, solusi tersebut berupa pelatihan menggunakan berbagai media online pembelajaran jarak jauh bagi guru di situasi wabah virus corona. Jadi Bapak Ibu, guru Indonesia, guru yang hebat, kita melawan corona dengan cara kita. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat, kita belajar bagaimana kita menyajikan materi PJJ dengan media online. Mari Bapak Ibu.
Ya, banyak anak di sekolah mengalami tekanan-tekanan yang sangat serius. Sudah. Ya, ya. Sampai di situ yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Sekiranya ada yang mau melengkapi, monggo Bapak Ibu. Ya, panjenengan diberi kesempatan kita berbagi. Saya bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini kita membagi. Apa yang Bapak Ibu bisa berikan kepada saya untuk melengkapi yang saya belum tahu, monggo Bapak Ibu. Ada yang misalnya Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Kalau misalnya saya tidak bisa, belum bisa saya menjawab saat ini, akan saya jawabnya pada kesempatan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, monggo silakan Bapak Ibu yang mau memberikan, ada ide-ide pemikiran-pemikiran cemerlang, ada ide-ide pemikiran smart dari Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, orang-orang yang hebat, guru-guru yang hebat. Mari Bapak Ibu. Kami juga dari Indonesia Timur. Ini Bapak Ibu sudah sama tahu bahwa kami berada di ujung timur Indonesia yang jauh dari perkotaan Bapak Ibu sekalian, kami di kampung. Tapi kami cukup berbahagia karena kami diberi, cukup bangga dan berbahagia kami diberi kesempatan oleh guru-guru hebat dari Jawa Timur. Mari Bapak Ibu, monggo saya berikan kesempatan. Dan kembali siarkan saya Ibu Ratna Terkasih. Terima kasih Bu Sally untuk paparannya. Sekarang sebelum masuk ke materi kedua, kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sally tadi. Kita mulai dulu dari Bapak Ibu yang sudah menunjukkan tangan atau mengangkat tangan. Di sini ada Ibu Fauzia 1965 Fauzia. Silakan Ibu Fauzia untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan kepada Ibu Sally. Ibu Fauzia, silakan. Ibu Sally. Materinya sangat menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah banyak orang tua yang stres ya Bu ya. Stres untuk menghadapi tugas anaknya di rumah. Kadang-kadang dalam satu anaknya ada lebih dari satu, ada dua, ada tiga. Sementara tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah banyak. Nah, bagaimana untuk mencarikan solusinya agar orang tua itu tidak stres dalam menghadapi pembimbingan terhadap anaknya di rumah? Terima kasih Bu atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, Ibu Fauzia Terkasih. Ya, di sini Ibu, terkhusus yang saya lihat di tempat kami, Ibu, memang itu satu problem yang yang membuat kita semua sangat-sangat prihatin, Bu. Saya prihatinnya karena begini, Ibu, latar belakang orang tua itu, latar belakang pendidikannya itu kan tidak sama semua, Bu. Jadi ada orang tua yang memang ya apa adanya yang dia tahu, itulah yang dia bagi ke anak. Ya, tadi contoh seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti yang Ibu tanyakan tadi, misalnya kalau anaknya lebih dari satu, terus bagaimana orang tuanya itu membantu anaknya dalam menyelesaikan tugas-tugas tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang saya bisa membagi dengan Ibu adalah bahwa ketika menghadapi persoalan seperti itu, Bu, itu bukan persoalan yang mudah. Bagi orang tua sendiri tentu dia kewalahan. Ya, dengan menghadapi kenyataan yang seperti itu. Nah, tetapi di sini Ibu, anak-anak itu kan mereka itu sepertinya mereka lebih percaya kepada temannya daripada sama orang tuanya, dan mereka itu bekerja sama dengan teman-temannya. Ya, yang saya lihat di tetangga-tetangga saya dan
yang apa namanya teman-teman punya anak yang ada di sekitar sini itu, mereka itu apa namanya bantuan orang tua itu hanya apa ya Bu, kalau boleh dibilang hanya mungkin sekian sedikit persen, berapa persen begitu. Tapi yang mereka itu masih lebih percaya, selain gurunya itu mereka masih lebih percaya temannya daripada orang tuanya. Jadi sering itu mereka bekerja sama, kemudian yang dia tidak tahu dia biasa tanyakan ke temannya, atau juga yang sudah sangat paham IT apa namanya internet itu Bu, kadang mereka itu tanya ke teman juga. Nah, mungkin solusi saja Bu untuk kita para guru tidak terlalu membebani mereka dengan tugas. Ya, tugas itu mungkin terukur Bu, supaya mereka itu juga karena banyak faktor nanti yang bisa membuat orang tua stres, bisa membuat anak itu stres. Ketika dia tidak bisa membantu anaknya Bu, terus apa yang tentu itu menimbulkan permasalahan juga. Seperti itu Bu. Jadi apa namanya ketika masalah seperti itu terjadi, ya saran apa namanya sedikit ini dari saya adalah bahwa orang tua itu tidak bisa dipaksa menjadi guru dadakan Bu. Kita saja yang jadi guru itu belajarnya setengah mati. Ya apalagi orang tua yang memang tidak punya latar sama sekali tidak punya latar belakang guru. Ya tentu itu bukan hal yang mudah Bu. Oleh karena itu tidak bisa kita apa namanya memberikan informasi yang salah juga kepada anak-anak. Ketika misalnya memang kita tidak tahu, kita katakan bahwa kita tidak bisa. Seperti itu Bu. Jadi jangan kita memberikan informasi yang salah. Mending menurut saya lebih baik mereka tidak mendapat informasi apapun daripada orang tua mengajarkan hal yang salah. Seperti itu Ibu Fauzia. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ke penanya berikutnya sebelum saya alihkan ke kolom chat ya. Sebelum saya alihkan atau berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat, saya panggil dulu satu Ibu Fadilah. Monggo dipersilakan Ibu Fadilah untuk bertanya. Ibu Fadilah, mic-nya sudah saya nyalakan, silakan. Ibu Fadilah. Baik, sepertinya tidak bisa ini Bu Fadilah. Bu Fadilah, halo? Tidak bisa ya? Kalau begitu saya lanjutkan dulu ke kolom chat supaya adil. Saya lihat dulu pertanyaan yang ada di chat. Di sini sudah ada banyak pertanyaan Ibu Seli. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama dulu dari Ibu Dina Widyastuti. Bagaimana mengatasi siswa cenderung pemalas sebelum adanya pandemi, apalagi pada saat ini pandemi sudah terjadi, apalagi siswa kurang ngeh atau kurang paham maksudnya begitu ya, kurang paham terhadap tugas yang diberikan dan orang tua juga kurang peduli akan kegiatan siswa sehari-harinya. Saya ulangi lagi, bagaimana mengatasi siswa cenderung pemalas sebelum adanya pandemi, apalagi pada saat ini pandemi sudah terjadi. Apalagi siswa kurang paham atau kurang mengerti terhadap tugas yang diberikan dan orang tua juga kurang peduli akan kegiatan siswa sehari-hari. Demikian Ibu pertanyaannya, disilakan Bu Seli. Oh ya, terima kasih Bu Ratna. Saran saja Bu, kita sharing saja. Kalau anak memang yang tipe yang seperti itu Bu, kita tidak bisa kerasin juga anak-anak yang seperti itu Bu. Itu kita harus melakukan pendekatan yang manusiawi menurut saya Bu. Istilahnya begini, kalau kita mau marah pun memang sudah tipe anaknya sudah ada caranya sendiri, yang dia sudah punya cara sendiri seperti itu Bu. Jadi kita mau memaksakan dia juga tidak bisa Bu, karena apa namanya anak itu sudah punya cara sendiri. Harusnya kita melakukan pendekatan. Pendekatan itu Bu, itu kan apa namanya secara kita dekati dia perlahan-lahan, itu tidak bisa dengan cara yang keras. Itu harus dengan cara yang lembut,
Bu, untuk anak-anak yang seperti itu. Ya, kita membantu dia. Misalnya dia kesulitannya apa, kita membantu dia. Kita arahkan dia supaya dia bisa bertanya ke gurunya, Bu. Karena kalaupun dia bertanya ke orang tuanya, pasti itu tidak satu hal yang tidak mungkin. Ya kan, Bu? Jadi menurut saya, arahkan dia. Kamu kan bisa bertanya nak sama gurunya kalau misalnya belum paham apa yang disampaikan, apa tugasnya harus kamu kerjakan. Ketika nanti gurunya memberikan penjelasan, memberikan instruksi, kan dia pasti mengerti. Sebaiknya diarahkan seperti itu, Bu. Kita tidak bisa juga misalnya memarahi dia terus-menerus, itu bukan hal yang baik juga menurut saya. Ya, jadi lebih baik anak yang seperti itu modelnya kita harus adakan pendekatan. Kesulitannya dia seperti apa, yang harus dia lakukan itu seperti apa. Ya, tentu itu semuanya itu harus kita juga tidak bisa lebay-lebay banget, begitu tidak bisa juga menghadapi anak-anak seperti itu. Ya, Ibu, kalau saran saya seperti itu, kita harus lakukan pendekatan dengan dia, Bu. Karena kita tidak bisa berharap banyak dari orang tuanya dan lingkungannya. Kalau misalnya lingkungan sekitarnya ada misalnya teman-teman yang bisa diharapkan, boleh. Tapi kalau memang semuanya tidak bisa, kita arahkan dia pelan-pelan untuk tanyakan ke dirinya. Atau juga bantuan kita itu yang bisa kita bantu adalah kita mungkin beri penjelasan yang bisa dia pahami dengan kata-kata yang mudah dia mengerti, seperti itu saran saya. Demikian Ibu Ratna. Ya, terima kasih. Demikian Ibu Dina Widyastuti jawaban dari Ibu Sally terkait dengan pertanyaan penjenengan. Kemudian kita lanjut lagi karena ini masih ada beberapa Ibu yang bertanya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, ada dari Ibu Heni Setiawati. Pertanyaannya, sebagai guru pembelajaran jarak jauh yang tidak bikin stres dan menarik itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Demikian Ibu, terima kasih. Oh iya, ya baik Ibu. Pembelajaran jarak jauh yang membuat anak tidak stres itu, Bu, yaitu kita mencoba dengan menggunakan media online. Ya, media online itu ada banyak, Bu, ada banyak. Jadi di situ itu dia sambil bekerja, dia bisa yang awalnya dia belum tahu, dia akan menjadi tahu. Yang misalnya tadinya itu hanya tahu mengerjakan tugas, mengumpulkan, kemudian meringkas dan sebagainya. Tapi kalau dengan media online yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nova, dia pasti akan lebih menyenangkan dia, Bu. Dia tidak harus berpikir terlalu banyak, dan juga dia tidak memforsir untuk mencatat dan lain sebagainya. Cukup dia klik saja seperti itu, Bu. Dan zamannya memang sudah zamannya seperti itu saat ini, Bu. Ya. Karena kalau hanya konvensional saja kita pakai terus juga, Bu, anak kita tidak akan berkembang. Ya, dengan adanya pandemi ini juga memaksakan semua orang untuk bisa berkreasi. Jadi ada banyak nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Nova yang bisa membuat anak itu tidak stres seperti itu. Terima kasih Ibu Ratna. Ya, jadi kalau boleh saya tambahkan, berarti di sini kita sebagai guru itu harus punya kreativitas yang banyak ya untuk bisa mengatasi masalah kita ini. Dan ini nanti mungkin untuk pertanyaan Bu Heni Setiawati ini nanti akan dapat jawaban lebih jauh lagi dari materi kedua Ibu Lina ya Bu ya. Ya. Baik, kita kembali ke penanya untuk yang bukan yang dari chat tetapi yang sudah mengajukan pertanyaan. Coba saya cek dulu Bapak Ibu. Coba saya cek dulu, masih adakah? Oh, ada Ibu Yesi Manik. Ya. Ada Ibu Yesi Manik, mungkin ini ingin bertanya, silakan Bu Yesi. Ibu Yesi. Rupa-rupanya tidak bisa Ibu Sally. Kita kembali ke chat saja. Kembali ke kolom chat Bu Sally. Oh iya Bu. Ya. Oh ini ada Bu, yang sama sekali tidak peduli, sama sekali tidak peduli belajarnya. Di WA, di telepon, nggak menanggapi, di ruang fisik
Malah sabar Bu, di institut malah anaknya ada lagi terhadap pembelajaran anak dan sistem pembelajaran sudah dirancang sederhana mungkin. Ibu Sally? Ya Bu. Ini ada pertanyaan yang agak panjang. Coba saya bacakan dulu ya dari Pak Anwar Sani. Pertanyaan Pak Anwar Sani, pembelajaran jarak jauh menjadi dilema bagi guru. Pembelajaran jarak jauh menjadi dilema bagi guru dan orang tua. Dilematisnya sangat nampak dari kesulitan para orang tua menghadapi anak-anak selama di rumah. Karena skill yang mereka miliki tidak sama dengan guru yang ada di sekolah. Jika pembelajaran jarak jauh dialihkan pada alat-alat komunikasi digital, para orang tua terkendala dengan bagaimana mendampingi anak-anak mereka ketika belajar. Bagaimanakah menyiapkan waktu di sela-sela pekerjaan rumah, sawah, dan kebun yang mereka miliki. Hal ini menjadikan rentan stres bagi anak-anak dan orang tuanya. Menurut Ibu bagaimana? Jadi, bisa tahu ya pertanyaannya tadi? Iya baik, ya. Oke, monggo, silakan. Iya baik Bu. Ya, kalau menurut saya Bu, untuk waktu ini, kalau mereka pas orang tuanya sibuk, terus anaknya juga tidak ada yang mengawasi Bu, tetap itu sia-sia. Tetapi kalau misalnya waktu belajar online ini kan kapan saja bisa Bu. Dia tidak tergantung harus jam 7, harus jam 3, jam 3, itu kan tidak harus Bu. Jadi ketika misalnya pembelajaran online ini dilakukan pada saat misalnya orang tuanya harus ke sini, harus ke sana, harus ke sini, harus ke sana, jelas itu kita gagal. Ya, jadi kalau misalnya orang tuanya harus bekerja dan dan harus membereskan semuanya, kan sore hari itu kan menurut saya itu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Misalnya kalau sekarang ini kan masa-masa puasa, persiapan untuk untuk buka puasa, persiapan untuk tarawih dan lain sebagainya. Ya tentu kalau sore hari itu tidak memungkinkan. Tetapi kan kalau sesudah itu Bu, sesudah jam-jam, sesudah isya, sesudah itu kan sudah waktu lowong itu sebenarnya. Ya di saat-saat yang orang tua tidak sibuk, di saat-saat anaknya juga sudah sudah tidak banyak lagi waktunya untuk bermain, kan di saat-saat seperti itu sebenarnya bisa. Jadi belajar online itu fleksibel Bu. Dia tidak terikat harus jam sekian itu tidak. Ya, jadi tergantung kita saja Bu. Jadi kita makin bijaksana, semuanya itu pasti akan baik seperti itu Bu. Jadi kalau yang tahu kan sebenarnya kita Bu. Yang kendalikan ini teknologi ini kan sebenarnya kita. Ya, secanggih-canggihnya teknologi Bu, kalau kita tidak mengendalikannya itu tetap juga tidak terlalu bermanfaat kalau menurut saya. Jadi waktu yang sekarang ini kan kita tahu semua ini. Jadi ini di waktu ini tidak mungkin, di waktu ini tidak mungkin, waktu yang tepat ini seperti ini. Menurut saya seperti itu Bu. Oke, Ibu Sally, terima kasih. Begini Ibu Sally, kita saat ini dibatasi oleh waktu dan kita masih ada materi kedua. Di sini sebenarnya banyak sekali yang bertanya. Kelihatannya materi Ibu menarik, tapi ada beberapa juga yang nantinya ada kaitannya dengan apa yang akan disampaikan Ibu Lina. Untuk itu begini Ibu Sally, untuk materi pertama ini kita berhenti di sini dulu. Nanti kalau masih ada waktu selesai pemateri kedua atau selesai paparan Ibu Lina, nanti mungkin Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat. Begitu? Baik Ibu Sally ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Sally untuk sementara. Mungkin Ibu Sally ya sama-sama. Ya, matur nuwun Bapak Ibu. Kita juga terima kasih. Ya. Kita bisa lanjutkan ke pemateri kedua atau Ibu Lina yang akan menyampaikan nanti materi tentang pembelajaran yang bagaimanakah
yang membuat kita sebagai Bapak Ibu guru supaya tidak stres. Untuk itu, kepada Ibu Novalina Sari Hatiahan, SPDMM, saya persilahkan untuk menyampaikan materi berikutnya. Silakan Ibu Lina. Iya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan untuk menyapa seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat mengudara ya Bapak Ibu di Webex ini. Dan pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan sebagai pemateri kepada kami, terkhususnya wadah yang sudah menyiapkan tempat ya, untuk dimana kita berbagi. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi Google Form Bapak Ibu. Ya, mungkin ada kekurangan saya nantinya, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu tentang Google Form, mungkin saling berbagi lagi nanti kita. Dan saya juga sudah buatkan tempat sharing di Telegram, nanti di akhir saya akan bagi materi. Nah, di sini akan saya sampaikan materi saya. Oke. Tentang pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Ya, pembelajaran jarak jauh atau PJJ anti stres. Nah, di mana pembelajaran jarak jauh itu kadang membuat komunikasi kita juga semakin buruk antara pengajar dan peserta didik. Nanti kalau guru sampaikan, anak-anak mulai besok kalian belajar di rumah ya. Nah, anak-anak mendengarnya besok libur gitu, tapi bukan belajar di rumah, tapi besok tidur dan keluarkan passion baring-baringnya gitu. Nah, berikutnya ini juga saya dapat dari beberapa, kita lihat dulu video berikut, suka dukanya mahasiswa ataupun pembelajar ataupun mahasiswa ataupun siswa ya Bapak Ibu. Kita boleh lihat dulu videonya. Mereka terlalu kreatif juga ya kalau masalah video atau humor. Ya, ini sih menyinggung. Video Korea mereka buat seperti ini. Belum share screen, Ibu Nata, belum share screen. Belum di share screen ya Bu. Bentar ya Bu. Bentar, saya share. Yang loading ini Bu? Iya Bu. Iya. Oke. Sudah kelihatan nggak Bu? Sudah. Oke. Ini oleh saya ya. Nah, ini tadi komunikasi yang buruk ya. Saking senangnya juga sih sebagian siswa, jadi akhirnya komunikasi tidak tersampaikan. Yang dikatakan belajar di rumah akhirnya besok libur gitu ya. Nah, saya juga berbagi dari selama pandemi ini atau belajar di rumah, kebetulan memang saya sebagai pengajar, saya dapat video-video dari mahasiswa atau saya intip-intip status mahasiswa. Nah, ini kreativitas mereka mungkin. Nah, mereka buat yang suka dukanya mereka. Sebenarnya ini sih menyinggung pembelajaran online. Mungkin saking banyaknya tugas yang diberikan guru, mereka juga stres. Dari guru yang satu belum selesai, nambah lagi dari guru yang lainnya.
Nah, mereka buat video-video singkat seperti ini. Nah, terus ada lagi guru yang menggunakan Zoom mungkin, tapi ya kita tahu kalau misalnya mahasiswa di rumah belajar itu kadang suka-suka, kadang belajar di kamar, kadang sambil baringan. Kita boleh lihat video berikut ini. Dari dinding luar ke dinding dalam, belum nyampe di dalam itu sudah istilahnya itu siapa yang mandi itu? Yang mandi itu. Nah, mereka sembari mandi, sembari belajar. Siapa yang mandi itu? Nah, ini mungkin anak mahasiswa ataupun anak-anak SMA. Nah, itu ya Bapak Ibu, suka dukanya mereka itu seperti itu. Dan guru juga agak stres juga sih menghadapi pembelajaran online seperti ini. Nah, tapi kita punya solusi, mungkin sedikit atau sebagian solusi ya, tidak memang seluruhnya terselesaikan dengan menggunakan Google Form atau yang disebut dengan Google for Education. Di sini banyak yang disediakan. Di sini ada Google Chrome, Google Classroom, Google Slide, Google Form, dan YouTube juga bisa sebagai pembelajaran atau mendidik dari rumah. Boleh kita lanjut. Nah, di mana Google Form juga sebenarnya membuat kelas tanpa kertas. Selesai pandemi, pasti kita semuanya kelas tanpa kertas atau paperless, ya. Karena kalaupun kita simpan file di flash disk, ya, atau simpan buku di rumah ada tikus. Kalau kita simpan file di flash disk ada virus, ataupun flash disknya penuh, gitu. Simpan soal-soal atau materi. Sekarang sudah canggih ya, kita serba online, ada Google Drive. Nah, ini dia kelas tanpa kertas. Ini tadi dia, kalau simpan di flash disk ada virus, atau simpan di laptop ada virus. Kalau kita simpan di Google Drive, mungkin kemana-mana kita bisa bawa file kita. Ya, kita mau ke luar negeri tanpa bawa laptop, tanpa bawa, yang penting nanti di sana ada tersedia internet, ataupun handphone juga bisa. Gitu. Sekarang kan memang dunia udah di genggaman. Apalagi anak-anak sekarang, sudah canggih-canggih menggunakan handphone Android. Nah, yang kita akan bahas itu tentang Google Form atau Google Formulir. Google Form atau yang bisa disebut Google Formulir adalah alat yang digunakan untuk membantu kita merencanakan acara atau mengirim survei atau memberikan orang lain kuis atau mengumpulkan informasi secara mudah. Di mana di sini Bapak Ibu akan dapat menggunakan Google Form sebagai alat penyampai kuis kepada siswa-siswa. Biasanya kita menggunakan Quizzes atau Kahoot nggak bisa tatap muka ya, nggak bisa online ya, kecuali memang live streaming. Kalau Quizzes bisa menggunakan quiz, tapi dia tidak bisa menggunakan esai. Kalau di sini Google Form bisa menggunakan esai ataupun quiz. Kita lanjut. Ini agak nge-lag ya. Ya, agak lemot tuh. Sorry. Sinyalnya ya, Bu. Sebentar, Bu. Mungkin bisa dengan cara tidak menghidupkan video dulu, Ibu. Video kameranya dimatikan dulu. Ya, video kameranya dimatikan dulu biar sinyal lebih lancar.
Ibu. Iya. Masih ini ya Bu ya, berhenti ya Bu ya slide-nya ya. Iya. Ini videonya, kamera laptopnya Bu Nova tolong dimatikan dulu Ibu. Iya, sebentar ya Ibu. Mau lihat dulu. Jadi di laptop juga dia berhenti, nggak bisa gerak sama sekali mouse-nya. Sinyal ya. Maaf ya Ibu, Bapak Ibu agak terganggu sinyalnya. Kemudian bisa pakai laptop kemudian apa? Nah, Bapak Ibu sebelumnya kebetulan mengingat sinyal kurang baik. Jadi kita lanjut lagi ke Google Form tadi. Di sini saya mau bahas itu ini utama dari tampilan Google Form. Kenapa ya? Yang saya mau bahas itu tentang penggunaan waktu. Ya, penggunaan waktu dalam Google Form. Di mana kita berpikir karena Google Form ini bisa dikirim ke teman yang lain ataupun teman-temannya yang lain itu bisa mencontek gitu. Cara kita agar mengatasi teman-temannya atau siswa yang menyontek, maka kita buatlah waktu di sana. Setelah itu kita buat satu handphone atau satu email itu satu tangkapan. Itu juga bisa digunakan di sana. Nanti kita akan lihat add-on yang lainnya. Nah ini manfaatnya tadi ya, kita kembali lagi ke manfaat Google Form, yaitu membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan data dengan mudah atau efisien. Nah, ini dia. Ini tampilan tadi yang awal. Nanti kalau kita klik di sini, di samping pengisian judul, nah maka akan muncul seperti yang tanda panah ini. Nanti kita bisa ganti jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, dan di sana juga kita bisa beda-bedakan untuk password setiap siswa. Gitu. Ataupun kalau Bapak Ibu sedang mengajar di berbeda kelas atau satu tingkatan tapi beda kelas, contohnya kelas 7A, 7B gitu atau 7C gitu. Itu kita beda. Berikutnya nah, caranya untuk masuk ke Google Form itu kita harus menggunakan Gmail atau email Google. Terus kita masuk ke Google Drive. Itu bagian dari Google Drive ya Bapak Ibu. Bukan aplikasi yang berbeda, tapi bagian dari Google Drive. Nah, setelah itu nanti kita, Bapak Ibu yang di sini mungkin pendengar atau peserta sudah sering menggunakan Google Drive atau memang sudah lebih pintar dari saya. Cuman saya sembari belajar, sembari berbagi saja. Nah, pilih Google Form, terus nanti kita akan merancang isinya. Selanjutnya ada di sana manfaat-manfaat add-on-nya. Nah, limiter atau time isi-nya nanti kita ambil dari add-on. Terus kirim link itu biasanya panjang. Kita bisa pakai bit.ly, ini CC atau gg.gg ya untuk mempersingkat atau mengedit linknya. Boleh nama Bapak Ibu juga atau mata pelajarannya diklik dibuat di sana atau diedit. Nah, password. Ini tadi kita akan selesaikan tentang password, gimana cara membuat passwordnya atau membuat batasan waktunya ataupun waktu berjalan gitu di sana nanti. Oke. Kalau begitu kita coba langsung ke email kosong saja. Mungkin Bapak Ibu mau langsung melihat. Kita dari Google Drive ya Bapak Ibu. Mungkin sudah ada contoh-contoh yang seperti tadi dikirimkan Bapak atau Ibu sebagai host yang telah mengirimkan absen online. Nah, itu juga tadi dari Google Form. Ini bagian daripada Google Form. Nah, kita dari sini, dari
Google Drive, masuk ke baru, terus lainnya Google Formulir. Bapak Ibu bisa lihat di layar ini. Nah, ini formulirnya misalnya tadi kita buat UAS, ujian akhir sekolah. Misalnya UAS BI, Bahasa Indonesia. Nah, di sini sama-sama yang di atas, deskripsinya terserah mau tulis atau mau dikosongkan. Terus di sini yang pertama ini akan Bapak Ibu buat nama ya. Atau ditambahkan, ini ada penambahan atau tambahkan kotak ini. Nanti buat di sini kelas. Bapak Ibu juga bisa buat di sini kelas A atau kelas 7A, 7B. Boleh di-enter ya Bapak Ibu. Nah, untuk melanjutkan kelas berapa saja. Ini menghapus. Tapi kalau ini nggak penting, bisa kita hapus dari sini. Nah, untuk membuat tokennya, Bapak Ibu buat di sini. Ketik token atau passwordnya. Nah, ini akan terlihat jawaban singkat. Nah, di sini nanti ada pilihannya. Langsung keluar, angka atau teks atau panjang atau ekspresi reguler. Kita ketik teks ya. Bisa angka, bisa huruf. Atau bisa kita klik URL juga. Ya, atau alamat emailnya. Nah, nanti kita buat di sini passwordnya apa? Misalnya 123456 gitu. Ngambilnya dari sini ya Bapak Ibu. Validasi. Kadang kalau dia tidak muncul, terkliknya ini deskripsi biasanya. Dia tidak muncul. Ya. Tapi ini kita klik validasi respon. Nah, nanti kalau misalnya angka yang mereka masukkan berbeda dengan password yang Bapak Ibu berikan, dia tidak bisa melanjutkan Google Form yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, ini wajib diisi. Ini diklik wajib diisi. Atau mungkin setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, ya, misalnya pertanyaannya kelas berapa? Nah, di sini misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 misalnya. Ya. Ini bisa kita jawab, Bapak Ibu, dengan pengaturan di sini. Ya, pengaturannya di sini, terus quiz, kita pilih quiz. Ya, ini jadikan sebagai quiz biar kita bisa buat untuk kunci jawabannya. Jadi otomatis nanti nilai keluar. Gitu ya, Bapak Ibu. Quiz, kita jadikan sebagai quiz. Terus kita simpan. Nah, di sini nanti muncul kunci jawaban. Tapi kalau belum masuk ke pengaturan, maka ini tidak akan muncul. Kita klik di kunci jawaban, kita akan pilih misalnya kelas 8. Wajib diisi kelas 8 atau siapa nama adiknya Dini misalnya ya. Nah, contohnya di sini poinnya berapa Bapak Ibu berikan? Misalnya 2. Nah, selesai. Nah, jadi kalau setiap soal pilihan ganda itu 2, Bapak Ibu nggak usah bingung untuk melihat sudah berapa soal yang Bapak Ibu berikan, atau Bapak Ibu isi, atau Bapak Ibu buat di format ini. Nah, ini boleh kita lihat di poin totalnya. Nanti bagikan saja, bagi 2 seluruhnya. Misalnya poinnya 6, berarti di sini sudah ada 3 soal, contohnya seperti itu. Nah, untuk password sudah. Untuk password sudah, nanti kita ke form limiter. Ini sudah ya Bapak Ibu. Untuk nanti kelihatan di sini, sudah berapa orang yang respon. Atau mungkin Bapak Ibu tidak ingin menyatukan satu Google Formulir dalam satu tingkatan. Contohnya 7A, 7B, 7C. Bisa Bapak Ibu salin di sini. Buat salinan. Nanti buat aja di sini UAS Bahasa Indonesia kelas 7A misalnya. 7A. Atau kita salin lagi. Buat ke drive saya, simpan nanti. Ya, bisa simpan di komputer, bisa simpan di drive.
Di drive saja, misalnya kita buat salinan. Ini bisa diganti soalnya. Iya, bisa Bapak Ibu. Ini misalnya kita ganti lagi. Ini hapus salinannya. Hapus salinannya, kita buat di sini 7B. Ganti yang di atas juga Bapak Ibu. 7B. Ya. Nah, ini bisa diganti. Passwordnya bisa diganti lagi Bapak Ibu. Misalnya tadi 123 misalnya ini 3456 misalnya. Nah, ini kalau teks A, B, C misalnya 123 contohnya. Ini wajib diisi, tetap wajib diisi. Nah, ini bisa Bapak Ibu sampaikan. Jika mereka salah berarti misalnya tulis nah, atau boleh Bapak Ibu tuliskan nah, terserah Bapak Ibu mau tulis apa di sana. Nanti tersimpan sendiri. Ini tersimpan sendiri. Ini semua perubahan disimpan di drive. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu langsung hilang. Jadi ketika kita ketik, apa yang kita ketik atau apa yang kita rubah di Google Form itu akan tersimpan sendirinya. Gitu. Nah, tadi ada tentang add-on, kita bisa buka di sini. Ini ada add-on. Kita klik add-on di sini, kita cari Themify untuk pengaturan waktunya. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kebetulan ini mungkin sudah di-download. Nah, bisa kita tinggal gunakan saja. Oh, belum. Nah, ini bisa dilanjutkan. Nanti setelah dilanjutkan, dia minta izin menggunakan email yang mana. Kalau misalnya menggunakan email yang ini, gunakan yang ini. Tapi kalau akun yang lain, klik yang di sini, masukkan email baru kita misalnya. Gitu ya Bapak Ibu. Contohnya kalau ini emailnya masuk, terus masuk. Dia sudah setelah terinstall, nanti kita bisa mengatur waktunya. Ini izinkan. Maaf Bapak Ibu, kebetulan sinyal lagi lambat. Oke, ini sudah selesai, kita install. Setelah kita install, kita bisa refresh dulu, supaya kelihatan di pengayaannya. Nah, kita bisa lihat di pengayaan ini sudah ada Themify, kita akan gunakan Themify. Seperti apa penggunaannya? Kita configure dulu ya, Bapak Ibu. Ini akan tampil pada setiap soal yang Bapak Ibu berikan ke siswa, di atas itu akan terlihat waktunya. Jadi kalau 120 menit itu akan berjalan terus. Nah, Themify. Kita klik di sini. Kita klik Themify-nya. Nanti kita konekkan dengan token yang diberikan di link ini. Kemudian masukin ini. Oke, kita get started. Maaf Bapak Ibu, kebetulan bukan laptop. Oke, selanjutnya masuk ke Themify. Ya. Nanti keluar ini Bapak Ibu ke email kita. Nanti dia keluar ke email kita untuk pengaturan waktunya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Dari email. Jadi masuk ke email. Semuanya ke email.
Maka kalau bisa gabungkan ke satu email kalau untuk soal-soal begini, biar tersimpan dalam satu email. Oke, bentar. Kita masuk ke Gmail, nanti di sana akan diberikan tokennya. Nah, ini dia, konfirmasi dari Timify. Contohnya ini. Bapak Ibu. Ini password ini atau token ini kita salin untuk memasukkan Timify yang tadi. Oke. Nah, ini kita pas ke sini, maka dia akan terkoneksi sendirinya. Nah, ini masukkan nama kita masing-masing. Kita pakai untuk apa? Pendidikan, contohnya. Passwordnya baru, misalnya buat aja 1345. Oke, kita masukkan. Kita klik-klik aja ini semuanya ya Bapak Ibu. Aduh, agak ini. Agak terlihat lalat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pause aja dulu Bapak Ibu. Dan sudah ada. Nggak bisa ya. Terlalu lambat. Ini penggunaan Timify-nya. Aduh, maaf Bapak Ibu, agak lambat ya. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Ini agak lambat di sinyal. Iya, benar. Ya, Bapak Ibu, jadi di sini passwordnya itu harus pakai karakter yang berbeda ya. Tetap, memang begini. Sinyal kali. Sinyal yang terlalu. Aduh, agak susah ya Bapak Ibu penggunaan Timify ini. Intinya Timify ini dia akan terkoneksi nanti untuk tokennya masuk ke email kita. Seperti ini tadi, kita sudah buka, ini Timify ada verifikasinya. Nanti kita masukkan ke Timify atau link yang ini. Nanti isi identitas, setelah masuk isi identitas, nanti kita gunakan pengaturannya di sana. Ya Bapak Ibu, mungkin nanti supaya menyingkat waktu, saya buatkan grup Telegram, bisa ditanya-tanya di sana tentang Timify. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan Bapak Ibu untuk penggunaan, berikutnya tadi penggunaan dari
Nah, ini penggunaan dari from limiter. Yang gunanya di sini akan membatasi waktu. Contohnya Bapak Ibu akan memberikan waktu 1 hari. Nanti link atau quiz yang Bapak Ibu berikan ke siswa akan terputus atau tidak berguna lagi itu link, tidak berlaku lagi itu link ketika lewat masanya. Nah, kita akan coba lagi ini untuk, maaf Bapak Ibu, tim IFAI mungkin bisa kita lanjut nanti di grup. Nanti saya akan berikan tutorialnya di grup. Ya Bapak Ibu, berhubung sinyal juga agak jelek, kita menyingkat waktu juga. Iya. Saya akan coba untuk masukkan berikutnya untuk menambahkan add-on daripada limiter. From limiter, sama seperti di Nify tadi. Kita akan cari di sini. Intinya semua ini berkaitan dengan waktu atau batas akhir dari penyerahan tugas. Nah, ini kita install lagi sama seperti yang tadi. Nah, ini lebih gampang Bapak Ibu daripada tadi yang Timify. Karena Timify tadi berkaitan terus ke token atau masuk nanti ke nge-link ke email dan selanjutnya masuk lagi ke Timify-nya sendiri. Kalau ini langsung pengaturan Bapak Ibu. Kalau form limiternya. Nah, form limiter ini sudah keluar Bapak Ibu, seperti ini tampilannya di sebelah kanan layar laptop Bapak Ibu. Nah, ini lebih gampang, lebih cepat penggunaannya. Nah, kita akan pilih langsung di sini, boleh nomor atau data, tapi kita kan akan menggunakan waktu, batasan waktu. Ya. Maka kita akan klik sana, waktunya akan keluar di sini. Misalnya 1 minggu, boleh klik di tanggal 21. Batas waktunya misalnya sampai jam 4 misalnya atau jam 5. Ya, ini akan terlihat di sini 5 AM atau PM. PM ya, biasanya siang. Nah, nanti kita buat di sini. Kita set langsung. Atau langsung kita set saja untuk hari ini ya, Bapak Ibu. Kita set hari ini untuk waktunya sekarang jam 12.45. Berarti kita buat jam 12.55 misalnya. Nanti kita tes dulu. Itu Dian. Halo. Kita nanti dibatasi sampai pukul 12, baru nanti yang 1/4 jam lagi karena 12.15 kita mesti selesai. Yang 15 menit nanti kita pakai untuk tanya jawab. Oh iya Ibu. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terkonek untuk waktunya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan waktu, ya, ini ada disable enable-nya. Bapak Ibu, mungkin kalau memang kurang jelas, nanti bisa saya perjelas lagi nanti di grup yang telah saya buat. Nah, ini dia. Udah tersimpan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti link yang saya kirim, Google Form ini, tidak akan berguna lagi setelah lewat masanya. Contohnya ini. Nah, ini tadi linknya misalnya. Kirim. Di sini ada link Bapak Ibu. Ya, link ini terlalu panjang, bisa kita perpendek di sini. Atau misalnya kita akan menggunakan Bitly. Kita copy ini, kita masuk ke Bitly. Ya, atau ini sisi. Ya, masuk ke Bitly, di sana kita bisa atur Bitly-nya. Mau menggunakan pembelajaran bahasa Indonesia, namanya atau apa, terserah Bapak Ibu. Nah, ini kita create di sini. Tapi memang harus daftar ya Bapak Ibu. Harus daftar akun. Nah, di sini kita pas. Nah, di sini bisa kita edit. Ya, kita edit contohnya bahasa i underscore misalnya 7B. Nah, di sini bisa kita save. Nah,
Ini sudah ada linknya. Kita copy ya Bapak Ibu ke sini. Nanti lewat waktunya dia tidak bisa kebuka. Kalau lewat dari 12.55 misalnya. Oke, kita buat di sini aja deh. Kita masuk ke linknya. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu, Google Form yang tadi. Nah, contohnya namanya IA, tokennya 123. Misalnya ini. Kita kirim. Nah, itu salah. Masukkan password yang valid. Ini yang tadi sudah disetting di Google Form-nya tadi. Ini masih bisa dibuka. Nah, ini tadi yang kita setting. Nah, ini ABC 123 kan? Bapak Ibu, ini yang akan kita kasih ke siswa tiap kelas nanti. Siswa kita membuat passwordnya. Contohnya masuk. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Masih bisa. Mungkin nanti kalau waktunya lewat dari 12.55, ini tidak akan bisa terbuka lagi. Mungkin lebih kurangnya itu saja dari saya Bapak Ibu. Kalau kurang jelas nanti saya akan berikan link untuk masuk ke grup Telegram. Mohon maaf berhubung sinyal jelek, banyak gangguan, itu suka dukanya belajar online atau sharing online. Terima kasih, saya mohon pamit dari Bapak Ibu. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita saling berbagi, mohon sarannya juga Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lina untuk paparannya. Sangat menarik sekali. Yang selama ini kita tahu kan hanya Google Form, tapi belum sampai ke lebih jauh lagi mungkin yang banyak diketahui Bapak Ibu lah. Di sini ada pertanyaan sudah mungkin nanti. Iya Bu. Nah, Bu Lina di sini dari Bapak Ibu. Yang pertama ini ada apakah dalam menggunakan Google Form bisa diselipkan gambar dalam soal? Jika bisa, tolong bantu caranya. Demikian Ibu. Ini pertanyaan dari Gloria 99. Oh, iya Bu. Dari Ibu siapa? Dari Gloria 99. 99. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, bisa Ibu. Kebetulan nanti saya akan kirim link, itu contohnya. Saya ada buat link atau Google Form yang saya tampilkan di situ ada flyer kami. Nah, itu bisa disisipkan Ibu. Ya, itu bisa disisipkan, mungkin coba saya buka lagi ya Bapak Ibu. Saya akan kasih. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya di sini adalah namanya tentang sebenarnya Bapak Ibu saya sudah siapkan di laptop yang satu, cuman berhubung banyak kendala, jadi akhirnya saya pinjam laptop. Contohnya Bapak Ibu ini. Ini adalah belum di-share Bu? Iya, sebentar Bu. Saya share dulu ya. Oke, saya akan share. Oke, saya share. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, UAS ini deskripsi formulir. Ini bisa kita tambahkan. Maaf Bapak Ibu. Nah, ini. Di pertanyaan ini contohnya tentang ujian online misalnya. Nah, di sini boleh dikasih gambar apa aja Bapak Ibu. Bisa ambil langsung dari kamera, bisa langsung melalui URL atau Google, bisa dari Google Drive, bisa dari Google Penelusur, atau foto yang telah disimpan di dokumennya sendiri, di laptopnya sendiri. Kita kasih contoh ya Bapak Ibu, contohnya ini. Kita cari. Nah, ini ada, kita ambil satu contoh. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kita masukkan. Kita langsung saja ke tutorialnya Bapak Ibu. Nah, ini. Contohnya Bapak Ibu, ini ada gambarnya. Atau memang terlalu panjang soalnya capek gitu, di screenshot bisa. Terus ditampilkan atau ditempelkan gambar di sini. Gitu. Terus nanti pilihannya di sini. Mungkin udah capek berpikir, capek ngetik, boleh kita screenshot Bapak Ibu.
Kita screenshot atau kita format dulu dari Word, baru kita paste ke sini. Atau kita simpan dulu ke dokumen kita, nanti kita masukkan ke Google Form-nya. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana? Ya. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Kalau boleh saya berbagi juga, kalau Google Form biasanya kebetulan saya mengajar, saya kan di situ banyak teks ya Bu Dina. Nah, kalau di situ biasanya teks itu kan panjang, nanti siswa juga jadi jenuh. Biasanya saya buat dalam bentuk gambar juga. Jadi teksnya itu saya buat dalam bentuk gambar, dan nanti saya kirim ke situ atau saya masukkan sebagai soal. Iya, benar Ibu. Sekalian juga saya masukkan sekalian pertanyaannya di situ. Jadi saya screenshot dengan pertanyaannya. Jadi tinggal isi pilihan jawabannya itu saja. Ya, pilihan jawabannya bisa gambar Ibu, benar. Ya. Nanti di screenshot. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia dulu Bu, jadi emang dulu soal bahasa Indonesia itu sangat panjang soal ceritanya. Iya, sama. Iya Bu. Demikian untuk yang bertanya tadi dari Gloria 99. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang sudah mengacungkan tangan. Ada Pak Jamil atau Mas Jamil di sini. Monggo, Pak Jamil disilakan. Halo Pak Jamil atau Mas Jamil di sini, silakan. Tidak merespon rupanya. Kita lanjut kepada Ibu Rusmawati. Disilakan Ibu Rusmawati. Ibu Rusmawati. Halo. Ya, disilakan Bu untuk bertanya. Halo. Ya, silakan Bu Rusmawati. Izin Bu, ini dari Makassar. Pengen tanya sama Ibu ini apa? Pemateri pertama. Oh, pemateri pertama. Kendalanya di sini adalah siswa saya kan pinggiran. Kendalanya itu orang tua mereka kebanyakan bukan kalangan berpendidikan. Nah, mereka itu susahnya membelajarkan anak mereka karena ibu mereka itu hanya pendidikan itu kurang. Jadi solusinya seperti apa? Karena mereka banyak mengeluh. Apalagi dengan kuota, kemudian kalau sinyal nggak masalah sih, cuman kuota. Kira-kira bagaimana solusinya, Ibu? Oke, sekian. Terima kasih. Oh iya, baik Bu. Ya Bu Rasa. Bukan, tadi yang tanya itu Ibu siapa? Oh iya. Ya, Rusmawati. Iya. Ya Ibu. Bagaimana? Mohon diulang Bu pertanyaannya tadi Bu. Halo Ibu. Halo. Iya, mohon diulang Bu pertanyaannya tadi gimana Bu? Solusi untuk membelajarkan siswa. Orang tua mereka pada mengeluh menyangkut dengan tentang kota. Kemudian mereka juga mengeluh dengan tidak dibelajarkannya oleh guru. Karena pendidikan mereka kan kurang. Solusinya seperti apa, Ibu? Ya, yang bisa saya berbagi dengan Ibu, apapun juga Ibu, anak-anak itu mereka punya hak itu harus dipenuhi. Itu yang pertama. Apapun juga itu haknya anak untuk belajar itu Bu harus dipenuhi. Itu yang paling pertama. Kendala pun misalnya kendala itu ada di mana-mana, misalnya kuotanya, apanya, tetapi mereka itu harus belajar. Kalau orang tua yang mengerti Bu, ya kita tidak perlu bicara itu. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu memang sangat-sangat terbatas dan dia juga tidak punya motivasi untuk berusaha begitu, dan memang ya kelihatannya kalau misalnya sulit seperti itu Bu, solusi yang satu yang bisa saya sampaikan, misalnya bagaimana kalau misalnya anak-anak itu diarahkan kan di kantor-kantor kan ada wifi yang misalnya di tempat lain yang ada kan wifi yang gratis Bu.
Dia tidak harus membayarkan, cukup kewajiban kita itu mengarahkan mereka untuk pergi ke tempat, misalnya duduk saja, misalnya kalau di kampus kami kan itu wifi-nya gratis Bu, anak-anak cuma duduk-duduk saja di teras Bu yang dekat kampus itu sudah bisa main wifi sampai puas. Seperti kita bisa mengarahkan mereka kok Bu. Yang penting itu ada kemauan, dan sebagai orang tua itu dia harus paham bahwa anak-anak itu punya hak, itu harus dipenuhi Bu. Karena dia punya hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, itu mereka punya hak. Nah, itulah yang menjadi dilema buat kami, terutama buat saya, karena mereka tidak mengerti dengan kami bahwa di masa pandemik ini mereka harus tinggal di rumah untuk belajar, tapi mereka tidak mungkin karena orang tua tidak memfasilitasi dengan kuota, karena kalangan mereka mungkin di bawah. Jadi itu kendalanya Bu. Iya, kalau kendala seperti itu Bu, kita cukup mengarahkan aja mereka. Itu kan ada wifi yang gratis. Itu kalau di tempat kami di sini Bu, kalau di kampus kami itu gratis Bu wifi-nya. Jadi siapapun itu boleh datang ke sana. Kita hanya mengarahkan saja. Saya percaya bahwa di tempat Ibu juga pasti ada yang gratis di wifi-nya. Mereka cukup datang saja. Kalau ada dia punya HP di situ, dia cukup itu saja. Cukup langsung connect aja ke situ Bu, pasti bisa. Iya. Sebagai guru juga, misalnya kalau kita guru Bu, kita bisa sampaikan juga ke mereka. Kalaupun misalnya orang tua tidak bisa memberikan kuota, kita pakai kita punya akal, kita kreatif berpikir. Gimana saya bisa dapat? Itu kan ada di orang punya rumah-rumah juga bisa kok Bu. Nunut itu bisa. Kita mengarahkan saja. Kewajiban kita mengarahkan saja Bu. Iya, siap. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Yang sudah disampaikan juga terima kasih kepada Ibu Sally. Nah, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Di sini mohon nanti Ibu Sally dan Ibu Lina berkenan untuk menuliskan nomor WA di grup, karena di sini kalau berkenan, karena di sini masih banyak pertanyaan yang nantinya mungkin kita tidak bisa mengcover semua. Kita dibatasi oleh waktu. Jadi room kita ini dibatasi oleh waktu. Jadi mungkin nanti tidak bisa terjawab semua. Jadi mungkin mohon nanti diketikkan di chat saja nomor WA penjenengan atau telegramnya, nanti di chat biar teman-teman mungkin bisa. Halo ya. Sudah di-share di chat untuk grup telegramnya sama Budian. Gitu ya. Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Desi Pandora SMK Negeri 2 Oku. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk mengatasi kebocoran soal? Misalnya ada anak yang susulan dan bertanya pada teman yang sudah ujian. Apakah di aplikasi ini ada cara mengacak nomor soal untuk anak berikutnya yang akan ujian susulan? Demikian Ibu, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Buat Ibu siapa tadi Bu? Ibu Desi Pandora dari SMK Negeri 2 Oku. Oh ya, buat Ibu Desi. Ya, bisa Ibu. Kita langsung mungkin ya Bu. Saya minta waktunya sedikit ya Ibu host. Ya, disilakan. Ya, ini bisa Bu. Kita akan acak dari pengaturan. Saya sudah tampilkan layar ya Bu ya. Kelihatan ya Bu ya? Sudah. Nah ini ada pengaturan. Nah di pengaturan ini kita bisa batasi juga. Setiap email itu masuknya 1, atau setiap handphone itu masuknya 1. Nah ini akan dibatasi untuk 1 tanggapan, ya Bapak Ibu. Nah ini dibatasi 1 tanggapan. Jadi 1 handphone tidak bisa 2 email. Maksudnya maaf. 1 handphone itu tidak bisa 2 orang untuk menjawab atau nama yang berbeda, tidak bisa, kecuali memang berganti email, gitu. Nah, untuk presentasinya di sini acak di sini di presentasi ada acak urutan pertanyaan. Jadi nanti diacak pertanyaannya diacak. Nah, ini yang tadi solusinya supaya siswa tidak menyontek. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Dian. Semoga saja
Ibu Desi bisa mendapatkan jawaban tadi. Ya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Hanya Ibu Lina ini yang bertanya. Kita lanjutkan kembali lagi kepada Mas Jamil atau Pak Jamil di sini, dipersilahkan. Silakan Pak. Halo Bapak Jamil. Halo Bapak Jamil. Mungkin ada kendala sinyal. Halo. Kita lanjutkan Ibu Lina. Kita lanjutkan kesempatan kepada ini SMAN 8 Pinrang. Ini ingin bertanya langsung, disilahkan. Halo, yang pakai nama SMAN 8 Pinrang. Rupanya tidak sambung juga. Kita lanjut ke Ibu Eni Astuti. Disilahkan Ibu Eni untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat siang buat semuanya. Selamat siang. Ibu-ibu penerima materi, materinya sangat luar biasa. Untuk materi yang kedua, Ibu, saya itu kan ya baru awal pemakaian untuk Google Form. Saya udah biasa pakai Google Form, tapi ada masalahnya begini. Saya pengen membatasi waktu, timer dan sebagainya, tapi setelah saya download itu kan di sana itu munculnya G Suite. Munculnya kan di sana kan G Suite, sehingga di tempat saya kan saya pakai email pribadi, bukan email yang institusi, sehingga di sana masih adanya kan Hangout. Sehingga begitu ini nggak bisa fungsi. Bagaimana cara memfungsikannya begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ada dua pertanyaan boleh ya Bu ya? Kemudian yang kedua saya minta dibantu untuk ini kan biasanya saya copy pastenya soalnya itu satu-satu soal kemudian jawaban. Bagaimana kalau misalnya saya punya soal di PDF atau di PPT atau mungkin di Word yang bisa diupload sekaligus ada enggak gitu? Kalau bisa dibantu. Terima kasih atas bantuannya. Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kemungkinan untuk G Suite itu memang harus dari email institusi. Nah, itu sampai sejauh ini emang yang saya gunakan memang email pakai G Suite ya. Iya. Saya buka email saya. Pakai Jadi bukan masalah tidak bisa menggunakannya untuk pembatasan waktunya, tapi masalah setelah saya install nggak bisa digunakan begitu. Bisa sih, kebetulan memang saya menggunakan email institusi ya. email.com. Itu bisa. Email. Ya, Oh, mungkin gitu. lebih dalamnya nanti mungkin bisa japri saya melalui Telegram ya, mungkin nanti saya akan arahkan ke sana. Nah, untuk berikutnya tadi gimana Bu? Yang kedua tadi itu kan ngupload soal kalau bisa yang dari PDF sekaligus begitu. Iya, itu juga ada di add-on. Iya. Oke, di namanya Wheeler. Itu ada Wheeler juga. Iya, Wheeler. Iya, tadi gitu ya. Ya masalahnya itu add-onnya yang nggak fungsi. Iya, bisa masukin soal. Iya, iya. Bisa juga Bu yang seperti ini. Ini yang cepatnya juga bisa tanpa pakai add-on, install add-on dari add-on, itu masukin ke dari dari Word itu buat ABC-nya itu jangan pakai ABC, tapi dikosongkan, nanti di copy, dipaste langsung di pilihannya atau multi choice-nya. Nah, itu langsung ya, itu langsung 1 2 3 itu langsung muncul Bu. Kita contoh aja ya Bu ya. Contohnya mau main cepatnya tanpa pakai Wheeler itu, kalaupun mau pakai Wheeler nanti mungkin bantu aja melalui jadi boleh. Kalau bantuan untuk penggunaan limiter itu memang harus lewat add-on ya. Seandainya ada nggak jalur yang lain kita menggunakan limiternya? Iya. Limiter. Limiter itu ya harus pakai. Tapi memang saya menggunakan ini Bu. Kebetulan saya menggunakan email pribadi itu bisa kok. Oh bisa. Tapi ini saya ada 2 Gmail, udah saya gunakan dua-duanya, tetapi begitu saya gunakan add-on, saya install, keluarnya kok di sana G Suite gitu, sehingga nanti nggak muncul.
Iya, iya. Suaranya kurang keras, Bu Lina. Oh ya, kebetulan ini Nah, sudah. ini emailnya, mungkin nanti dia lupa ini passwordnya, jadi saya pakai email saya dulu sebentar. Semuanya sudah tersimpan di sana. Saya pakai Google Form dulu, for Firefox dulu. Iya. Enggak usah, dari Firefox dulu. Soalnya udah siapin di laptop ini, cuma semuanya kendala. Email. Saya akan tunjukkan ya Bu ya dari email pribadi ya. Itu bisa kok Bu. Karena saya sudah coba pakai email pribadi. Iya. Google. Saya akan share. Grup Telegramnya ya. Iya Ibu. Iya. Grup Telegramnya. Iya ada di chat, di kolom chat ada Bu. Di panelis nggak kelihatan. Gimana Bu? Di grup di chat panelis nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya Bu ya? Oh ini nih udah ada nih. Sudah Bu? Udah ada. Terima kasih ya. Iya Ibu. Untuk pertanyaan dari Ibu yang terakhir, sebentar saya jawab, kebetulan lagi loading. Nanti saya share. Iya. Terlalu lama ya. Ya, sambil nunggu loading mungkin saya bisa kasih nambah saran ya Bu ya. Iya Bu. Ya, tapi kan ada pertanyaan dari Ibu yang dari Makassar. Iya. Di kendala itu loh di orang tua murid seperti itu. Tapi ada yang kendalanya nggak bisa kuota habis dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau mereka memang kurang mampu dan sebagainya, itu kalau saat ini kan boleh dibantu dengan menggunakan pembelian kuota dari dana di sekolah masing-masing. Sehingga nanti kan anaknya mungkin bisa belajar tanpa ada, ya untuk mempermudah saja, mempermudah proses. Banyak juga di sekolah kami juga permasalahan seperti itu juga banyak. Tergantung instansinya ya Bu ya. Ya, tapi kalau pada saat pandemi ini boleh Bu, memang sudah ada peraturannya untuk pandemi. Kalau anak yang kurang mampu untuk beli kuota pembelajaran jarak jauh PJJ itu bisa dibelikan kuotanya dari dana bos. Emang asal syaratnya memang anaknya kurang mampu, kecuali kalau anaknya punya kuota untuk nge-game. Ini saya akan share link sebentar ya Bapak Ibu. Saya pakai email pribadi saya itu bisa untuk download atau install add-on. Ya, itu emailnya pakai Gmail, pakai apa? Iya, pakai Gmail ya Bu. Dulu itu pernah pakai juga saya add-on itu bisa, tapi kalau saat ini saya sudah pakai nggak bisa. Aduh, pusing saya. Oh ya, tapi sebenarnya ini begini Bu, untuk soal esai ini kan bisa. Untuk tergabung soal esai ini bisa, tapi dia soal mereka menjawabnya kan berdasarkan dari pikiran mereka gitu, beda-beda jawabannya. Tapi kalau memang Ibu untuk buat soal mengisi bagian yang rangkum, Ibu langsung buat di sana jawabannya gitu untuk esai. Ada jawaban yang benar nanti di sana gitu. Gitu ya. Iya, jadi di sana langsung ada poinnya. Oh gitu. Kalau misalnya anak menjawabnya berbeda sedikit itu sudah keluar poinnya juga. Kalau saya pribadi, kalau biasanya kan jawabannya kan tidak hanya singkat satu kata atau dua kata. Kalau misalnya nggak sesuai, nggak persis, kita apa sudah keluar poinnya begitu. Kalau yang urean. Ya maaf saya jawab ya Bu. Kalau untuk itu mungkin solusinya seperti ini. Jadi saya tidak buat poin di esai, tapi saya nilai berdasarkan ya saya sendiri gitu. Jadi saya lihat pilihan gandanya gitu. Ya kita tahu lah Bapak Ibu, saya juga mantan guru, jadi the power of kepepet. Cara kesimpulan ya. The power of kepepet kadang biasa kita gunakan itu. Nah ini saya contoh ya Ibu, ini udah kelihatan di layar ya Ibu? Ya udah. Nah ini saya pakai email saya. Atau ini saya boleh tunjukkan sebentar. Nah, ini gmail.com.
Iya. Nah, ini bisa Ibu untuk kita install. Iya. Maaf. Mana dia? Bisa kita install di sini add-on. Iya. Saya contohnya ini deh, yang sudah saya install di pengayaan. Ini sudah keluar semuanya. Itu udah ada. Nah, ini form build. Nah, ini yang tadi upload soal. Ini. Tapi saya tidak terlalu menggunakan ini. Misalnya 10 soal atau 20 soal pilihan ganda dari PDF sekaligus bisa enggak gitu. Iya. Bisa, Ibu. Iya, dari sini form build. Mungkin Bapak Ibu saya kasih satu kuncinya ya, untuk mengetahui atau memang pengen tahu itu gampang aja untuk kita belajar di YouTube. Sama-sama belajar Bapak Ibu gitu. Kuncinya satu di YouTube gitu. Iya. Intinya tahu namanya apa gitu, ketik aja cara penggunaan ini gitu. Iya. Mungkin itu aja dari saya Ibu. Oke, terima kasih. Iya. Bagaimana Ibu? Kalau yang tadi masalah tadi cuma gitu, saya nggak pakai add-on, saya install ini, saya install ini. Udah Bisa, beberapa Bu. hari saya pakai kok nggak keluar, nggak berfungsi karena keluarnya begitu bisa kan di Suite gitu teman. Nah setelah diklik itu kan, klik add-on itu kan nanti di atas itu kan munculnya bukan google.com tapi G Suite kan. Ini bisa saya Bu. Nih, ini dia keluar semua kok. Atas kan G Suite ya. Nah terus? Ini saya nggak pakai G Suite, saya pakai email pribadi. Iya. Memang ada beberapa email. Tapi kenapa saya nggak bisa apanya ya? Mungkin di pengaturannya Ibu. Nanti coba pelan-pelan saya pandu, nanti masuk ke ini ya, ke grup aja ya. Iya. Nanti insya Allah saya bantu. Ya, ke Telegram, oke. Ya. Iya Ibu. Makasih ya Bu ya atas. Iya, sama-sama Ibu. Salam sehat. Salam sehat selalu, semangat. Iya. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Eni atas pertanyaannya dan Ibu Lina tadi sudah menjawabnya. Ibu Lina, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.15, namun masih banyak dari teman-teman ini yang ingin bertanya, baik di chat maupun di yang angkat tangan ini banyak. Jadi harapan saya nanti teman-teman bisa langsung bertanya dengan melalui Telegram ya Bu Lina? Iya benar Ibu, saya siap menjawab di grup Telegram. Kebetulan juga dari materinya Bu Sally tadi juga masih banyak yang belum terjawab. Iya, siap Bapak Ibu. Nah, mungkin kita suatu saat bisa ketemu lagi ya dengan materi yang lebih lagi, jadi kita nanti bisa tanya jawab lebih banyak lagi. Ibu Mitira, halo. Iya Ibu. Ibu Umi. Iya. Oh. 12.15 ya? Iya. Oke. Baik, Ibu Lina, mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk kegiatan hari ini sebelum kita tutup karena kita dibatasi waktu. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami pemateri 1, pemateri 2 tentang PJJ anti stres. Maksudnya di sini saya sampaikan juga dengan model pembelajaran online. Saya tahu Bapak Ibu juga pasti stres sama seperti kami juga, apalagi kami yang di ujung timur Indonesia ini terkendala dengan sinyal, dan kebetulan mahasiswa Bapak Ibu, bukan siswa. Kebetulan juga mahasiswa kami itu jarang menggunakan Android. Ya. Jadi sangat kendala kami itu sangat banyak Bapak Ibu. Cuman ya kita sebagai guru pasti punya cara untuk menyelesaikan solusi tersebut. Ya, Bapak Ibu juga jangan terlalu nuntut atau jangan terlalu ngoyo ya untuk siswanya seperti apa. Siswanya harus seperti ini gitu. Mereka untuk hadir aja dalam belajar online itu sudah oke banget gitu sih Bapak Ibu. Mungkin saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan kami juga minta maaf jika ada salah-salah penyampaian atau salah-salah materi, mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham dari kami gitu. Kami juga sembari belajar, sembari membagi gitu. Itu aja mungkin dari saya Bu. Terima kasih, selamat siang. Sampai ketemu mungkin di sesi berikutnya dengan Ibu Sally. Saya tidak lagi, mungkin ada teman saya satu lagi nanti di tanggal 21. Mungkin itu saja dari saya Bu. Terima kasih, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya yang ada di rumah. Baik. Terima kasih kepada Ibu Leni dan juga Ibu
Nah, maksud saya, Ibu Lina dan Ibu Sally yang sudah memberikan materi dengan cukup bagus, cukup menarik, namun kita dibatasi waktu, ya. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya juga kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk bergabung berbagi di tempat ini. Dan saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada SMK, kepada IGI, dan juga secara khusus kepada Ibu Umi Tira Lestari yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi. Kepada teman-teman semua, tetap semangat berbagi, semangat belajar, tetap semangat melayani anak-anak. Salam sehat dari kami panitia dan saya selaku host di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata di dalam mendampingi atau di dalam mengawal kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri kegiatan ini, mungkin Bapak Ibu masih punya kegiatan yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada panitia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen sebelum meninggalkan room. Ratna di stop rekamannya. Ya. Terima kasih ya. Saya undur